Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Dalam pertemuan ini kita akan membahas bilangan berpangkat bulat positif, KPK, dan FPB. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat 1. Menghitung bilangan berpangkat bulat positif, 2. Membandingkan bilangan berpangkat bulat positif, 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. 1. Bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Bilangan berpangkat bulat positif merupakan hasil dari penyederhanaan sebuah perkalian bilangan yang memiliki faktor yang sama. Dengan bentuk umum, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. A merupakan bilangan pokok dan N adalah pangkat. Contoh 1. 2 pangkat 5 sama dengan, kita rubah ke dalam bentuk umum tadi menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Jadi 2-nya ini sebanyak pangkatnya. 2 kali 2 4 dikali 2 8 dikali 2 16 dikali 2 32. Sehingga 2 pangkat 5 sama dengan 32. Yang kedua, 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 kali 10. 10-nya ada 3 kali. 10 kali 10 100 dikali 10, 1000. Sehingga 10 pangkat 3 adalah 1000. Yang ketiga, negatif 3 pangkat 4 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3 positif 9 dikali negatif 3 negatif 27 dikali negatif 3 positif 81. Sehingga negatif 3 pangkat 4 sama dengan 81. Yang keempat, 7 juta sama dengan, bilangan 7 juta bisa kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 7 juta merupakan perkalian dari 7 dikali 1 juta. Dan 1 juta ini kita rubah ke dalam bentuk 10 pangkat 6. Karena nolnya ada 6. Sehingga 7 juta sama dengan 7 dikali 10 pangkat 6. Membandingkan bilangan berpangkat besar. Contoh, dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut. 1. 5 pangkat 6 titik-titik dari 9 pangkat 4. Maka kita hitung dulu 5 pangkat 6 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 15.625. Kemudian kita hitung 9 pangkat 4 sama dengan 9 kali 9 kali 9 kali 9 sama dengan 6.561. Kita lihat hasilnya, ternyata 15.625 lebih besar daripada 6.561. Sehingga 5 pangkat 6 lebih besar dari 9 pangkat 4. Yang kedua, 300 pangkat 301 titik-titik dari 301 pangkat 300. Jika ada soal dengan bilangan yang besar seperti ini, maka tidak bisa kita lakukan perkalian berulang 300 dikali 300 dikali 300 sebanyak 301 kali. Itu tidak mungkin. Maka kita gunakan pendekatan bilangan. Kita lihat bilangan 300, satu angka lebih kecil dari 301. Kemudian yang bilangan berikutnya, 301, satu lebih besar daripada 300. Maka ini bisa kita gunakan bilangan 3 pangkat 4, titik-titik dari 4 pangkat 3. 3 pangkat 4, 3-nya 1, kurangnya daripada 4, dan 4 pangkat 3, 4-nya 1 lebihnya daripada 3. Maka kita hitung 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Sehingga kita lihat di sini
81 lebih besar daripada 64. Artinya, 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Sehingga juga berlaku untuk 300 pangkat 301 lebih besar dari 301 pangkat 300. Dua, kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Perhatikan contoh permasalahan berikut. Arif berenang 10 hari sekali, Beni berenang 15 hari sekali, sedangkan Chandra berenang 20 hari sekali. Ketiga-tiganya berenang pertama kali pada tanggal 10 Agustus 2020. Mereka akan berenang lagi pada tanggal... Jawab. Ini merupakan permasalahan KPK karena yang ditanya adalah pertemuan berikutnya. Sehingga kita cari KPK dari 10, 15, dan 20. Untuk menghitung KPK bisa kita gunakan 3 cara dan kalian bisa memilih salah satu cara yang kalian pahami. Yang pertama, cara 1, menghitung kelipatan bilangan. Jadi, kita lihat kelipatan dari masing-masing bilangan ini. Kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi, penambahan 10. Kemudian, kelipatan 15 adalah 15, 30, 45, 60. Kelipatan 20 adalah 20, 40, 60. Dari 3 kelipatan bilangan ini bisa kita lihat ada satu angka yang sama, yaitu 60. Sehingga kelipatan bilangan yang terkecilnya yaitu 60. Jadi KPK dari 10, 15, dan 20 adalah 60. Cara kedua yaitu dengan pohon faktor. Kita lihat 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. 20 dibagi 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sehingga faktor dari 10 adalah 2 kali 5. Faktor dari 15 3 kali 5. Dan faktor dari 20 2 pangkat 2 dikali 5. Dan KPK dari bilangan ini jika ada angka yang sama maka kita ambil angka dengan pangkat tertinggi. Di sini ada 2 dan 2 pangkat 2, maka kita ambil 2 pangkat 2. Kemudian angka yang berbeda juga kita ambil dan angka yang sama kita ambil salah satu. Sehingga KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 3 dikali 5 hasilnya 60. Cara ketiga dengan pembagian bersusun. Kita tulis ketiga angkanya 10, 15, 20. Ini kita bagi 2. 10 bagi 2 5, 15 bagi 2 tidak bisa, tetap turun 15. 20 bagi 2 10. Kemudian karena masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, kita bagi lagi 2. 5 tetap, 15 tetap, 10 dibagi 2 adalah 5. Setelah itu kita bagi 3. 5 tidak bisa dibagi 3, maka tetap 15 dibagi 3 adalah 5. 5 juga tetap. Kemudian kita bagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. Jika sudah menghasilkan angka 1 semuanya, maka pembagian bersusun ini sudah selesai dan untuk menentukan KPK-nya adalah pembagi dari bilangan ini, yaitu 2, 2, 3, 5. Sehingga KPK-nya 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya juga 60. Jadi, mereka akan berenang bersama lagi setelah 60 hari kemudian. Bulan Agustus ada 31 hari. Karena dia bertemu pada tanggal 10, maka 31 dikurang 10, hasilnya adalah 21 hari. Maka 60 hari kemudian itu kita kurang dengan 21.
sisa 39. Setelah bulan Agustus adalah bulan September. Bulan September ada 30 hari. Kemudian kita kurang lagi, 39 ini kita kurang 30. Hasilnya adalah 9. Setelah bulan September, bulan Oktober. Yaitu pada hari ke-9. Berarti tanggal 9 Oktober 2020. Faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FPB. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Perhatikan contoh permasalahan berikut. Dinas sosial akan membagikan biskuit sebanyak 42 kotak, susu sebanyak 56 kaleng, dan selimut sebanyak 70 lembar kepada korban bencana alam. Jika setiap korban bencana alam menerima biskuit, susu, dan selimut sama banyak, paling banyak ada titik-titik korban bencana alam yang akan memperoleh pembagian. Jika ada soal seperti ini yang melakukan pembagian sama rata, ini merupakan permasalahan dari FPB. Maka kita hitung FPB dari 42, 56, dan 70. Untuk menghitung FPB ada dua cara. Cara pertama dengan pohon faktor. Kita lihat 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21 dibagi 3 adalah 7. 56 dibagi 2, 28. Dibagi 2, 14. Dibagi lagi 2, 7. 70 dibagi 2, 35. 35 dibagi 5, hasilnya 7. Sehingga faktor dari 42, 2 kali 3 kali 7. Dan faktor dari 56, 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3, dikali 7. Faktor dari 70, 2 kali 5 kali 7. Dan untuk menentukan FPB dari bilangan ini, kita lihat bilangan yang sama. Angka yang sama dari ketiga-tiganya, yaitu angka 2. Maka, untuk FPB kita ambil angka yang sama dengan pangkat terendah. Nah, jadi pangkat terendah adalah 2. Dikali, kita lihat lagi ada lagi bilangan yang sama, yaitu 7. Maka dikali 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi dapat FPB-nya 14. Cara kedua dengan pembagian bersusun. Kita tulis ketiga bilangannya, kemudian kita bagi 2. 42 bagi 2, 21. 56 bagi 2, 28. 70 bagi 2, 35. Karena ketiga bilangan ini bisa dibagi 2, maka 2-nya kita lingkar. Setelah itu kita bagi 2. 21 tidak bisa, turun 21. 28 bagi 2, 14. 35 tidak bisa, turun 35. Karena tidak bisa semuanya dibagi 2, maka tidak kita lingkar. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 21 tidak bisa. 17 bagi 2, 14 bagi 2, 7. 35 bagi 2 tidak bisa, turun 35. Kemudian kita bagi dengan 3. 21 bagi 3, 7. 7 tidak bisa, turun 7. 35 tidak bisa, turun 35. Kita bagi 5. 7 turun dan 35 bagi 5, 7. Kemudian kita bagi dengan 7. 7 bagi 7 adalah 1. Karena ketiga bilangan ini bisa dibagi 7, maka 7-nya kita lingkar. Sehingga FPB dari bilangan ini kita ambil dari bilangan yang dilingkar. 2 dengan 7. Maka FPB-nya 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi, ada 14 korban bencana alam yang memperoleh pembagian. Jika kalian sudah memahami materi tersebut, silakan kerjakan latihan berikut. Semoga kalian berhasil. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.